Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu adalah apa yang tidak pernah diajarkan mentor Forex di awal. Nah, coba jujur, waktu pertama kali kalian belajar Forex, apa yang diajarin? Entry di mana, indikator apa, setup apa yang paling akurat, ya kan? Tapi anehnya setelah sekian lama kalian belajar, kok akunnya tetap minus? Nah, apakah mentalnya hancur dan ngerasa mulai gagal? Kok kayaknya kalian gagal dengan hal yang sama atau berulang gitu ya kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas hal-hal penting yang hampir nggak pernah diajari mentor Forex di awal. Nah, padahal justru ini yang bakal menentuin kamu survive di market atau tidak. Oke, tidak berlama-lama sebelum kita masuk pembahasannya, untuk teman-teman yang belum join nih ke dalam sebuah komunitas, kita ada suatu komunitas yang di sana nanti teman-teman akan mendapatkan banyak outlook serta update market setiap harinya dan akan terus update ya. Untuk teman-teman yang belum join, linknya ada di deskripsi. Oke? Nah, untuk tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Mentor jarang bilang kalau forex itu lama. Nah, ini hal yang cukup jarang dibahas ya. Yang pertama itu kebanyakan mentor itu ngajarin seolah-olah forex itu bisa cepat atau berjalan dengan instan. Nah, di 3 bulan itu bisa jago, 6 bulan bisa konsisten, setahun bisa hidup dari trading. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Bukan instan dan seperti itu. Yang ada di tahun pertama itu adalah fase rugi dan belajarnya teman-teman sendiri. Yang kedua itu profit di awal itu memang bisa jadi keberuntungan atau bukan skill teman-teman sendiri. Karena beginner luck atau faktor pemula itu di awal pasti ada teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah konsistensi. Butuh ribuan jam atau screening time untuk teman-teman itu bisa mengerti atau paham karakteristik dari market atau hal yang teman-teman pelajari itu sendiri ya. Tidak ada yang instan, semua itu butuh waktu. Nah, kalau dari awal udah tahu ini bakal lama, apakah teman-teman tidak gampang menyerah? Nah, itu kembali lagi kepada di teman-teman masing-masing. Apakah tetap mau lanjut atau tidak? Karena di Forex itu butuh yang namanya waktu dan konsistensi untuk belajar ya. Dan kalah itu bukan dosa teman-teman, tapi jarang diajarin ya. Ini nih jarang diajarin. Kalah itu nggak dosa kok ya. Kalah itu adalah hal yang biasa. Mentor itu jarang ngomong soal kalah. Fitnya itu kebanyakan isi tentang profit ya kan, screenshotan hijau-hijau untuk tradingnya, seolah-olah trader itu hebat dan nggak pernah loss. Padahal trader itu yang profesional itu bukan sering menang teman-teman, tapi yang tahu cara kalah dengan benar. Maksudnya gimana sih? Nah, cara kalah dengan benar itu adalah loss itu dianggap dengan biaya bisnis ya. Salah entry itu bukan karena tradernya bodoh ya. Itu bisa faktor lain seperti market yang sangat volatile, faktor X seperti news atau gejolak geopolitik ya kan, kebijakan ekonomi, banyak lainnya teman-teman ya. Kalau salah entry itu bukan berarti tradernya bodoh. Yang bahaya itu loss tanpa rencana. Maksudnya gimana? Loss tanpa rencana itu adalah tidak adanya teman-teman batasi kerugian ketika trading ya. Misalnya nih di satu hari itu teman-teman batasin tradingnya itu maksimal loss di sekitar 30 sampai 50 dolar nih ya kan. Nah, tapi teman-teman bisa bablas lebih dari itu, bisa sampai 100 bahkan 150 ya kan. Itu yang berbahaya. Karena resiko itu sebaiknya diukur sejak awal agar teman-teman tidak berlebihan ketika trading ya, untuk menjaga psikologi teman-teman juga. Nah, risk management itu lebih penting dari strategi. Maksudnya gimana ya? Nah, ini memang pahit teman-teman, tapi harus dibilang strategi itu boleh jelek, tapi kalau risk manajemennya benar itu bisa kita survive. Contohnya, dengan risk management yang 1:2 ya kan, itu bagus. Tapi kalau 1:1 itu terlalu beresiko. Ketika kita loss atau win satu kali, itu tidak ada keuntungan yang kita dapat. Kita misalnya profit sekarang di hari pertama itu 50, loss kedua di hari 50. Itu kan kita nggak dapat apa-apa atau zero ya teman-teman. Tapi coba risk manajemennya itu dibuat 1:2. Ketika kita profit di hari pertama 100 dolar dan di hari
kedua kita loss sekitar $50 ya kan, 1 banding 2. Nah, itu kan kita masih terhitung profit $50. Nah, begitu yang bagus teman-teman. Sebaliknya strategi yang jago itu lotnya ngaur ya kan. Akun cuma nunggu waktu untuk tamat. Nah, ini berbahaya teman-teman. 1 sampai 2% risk per trade itu udah oke. Bukan soal profit yang besar, tapi biar umur akunnya itu panjang ya. Biar survive-nya lebih lama ya kan. Modal kecil, lot besar. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kalau lotnya besar, tentu saja modalnya mengikuti ya kan. Kalau lotnya kecil, sesuaikan juga dengan modal. Begitu teman-teman. Mentor itu sering ngajarin cara entry, tapi lupa cara ngajarin bertahan hidupnya di market ya. Untuk modal itu menyesuaikan aja dengan lot, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu bakal cepat memperpendek umur akun itu sendiri atau jangka waktu teman-teman di market itu terbatas ya, tidak bisa survive dengan waktu yang cukup lama. Nah, emosi itu musuh yang sebenarnya. Tahu kenapa setup bagus itu sering gagal di tangan pemula, teman-teman? Tahu nggak alasannya apa? Coba tebak. Nah, bukan karena marketnya jahat, tapi karena emosi yang ikut campur ketika teman-teman itu trading ya. Trading itu trade saja plannya, bukan ikutin emosinya juga ya. Contoh realnya itu FOMO lihat candlenya lari. Padahal ya kan biar aja candle berlari sesuai dengan trading plannya, nanti retest di mana atau breakout di mana, nanti membuat pola apa ya kan. Ikuti aja trading plannya teman-teman. Dan jangan revenge ketika udah loss. Ketika kita revenge itu yang ada kerugian kita itu makin dalam ya kan. Bukan profit yang ada tapi loss yang makin dalam. Nah, itu yang kita hindari. Dan overtrade karena pengen balik modal cepat ya. Nah, itu berhubungan dengan loss tadi sebelumnya teman-teman. Kalau kita udah overtrade ya kan, kita udah loss terus overtrade. Kita pengen balikin modalnya itu secara cepat. Nah, itu biasanya tuh ya kan. Nah, ini yang biasanya yang buat kita recovery itu tidak pernah cepat ya, atau tidak tidak pernah recovery malah karena kita overtrade. Ketika overtrade itu lot yang tadi misalnya 0,01 ya kan, dengan risk manajemennya itu 5% hingga 3% per trade. Itu bisa naik dari 0,01 yang lot dipakai jadi 0,2, 0,02 atau 0,03 bahkan 0,05 ya kan. Dan risiko yang dipakai tentu saja makin besar teman-teman. Tidak jadi 5%, mungkin lebih dari 10%. Nah, itu yang kita kontrol. Mentor jarang ngajarin cara ngontrol diri diri sendiri ya kan. Padahal musuh terbesar trader itu bukan market, tapi ego. Ketika teman-teman udah bisa ngendalikan egonya sendiri, itu percayalah teman-teman, tradingan teman-teman bakal lebih enak, enjoy dan lebih santai ya kan. Ketika ego itu udah terkendali, semua tradingan teman-teman ketika loss itu bakal ya udah nanti kedepannya bakal balik lagi kok, nanti bisa kok gitu ya kan. Jadi lebih tenang, tidak kerasa kerusuk, pengen cepat balikin modal yang udah hilang tadi. Nah, itu yang harus kita jaga. Konsisten itu membosankan, ya kan? Itu juga jarang dibahas saat mentor-mentor di luar sana mengajarkan sesuatu. Karena entrian yang sedikit itu nunggunya lama, kadang seminggu cuma 1 kali atau 2 kali trade ya kan. Kalian itu butuh adrenalin ya kan. Forex itu bukan tempatnya teman-teman. Kalau kalian butuh adrenalin. Kalau butuh adrenalin, ikuti aja sport atau hobi-hobi di luar sana yang ekstrim. Nah, itu baru adrenalin. Tapi kalau di Forex jangan ya. Bosan itu tanda disiplin, teman-teman. Terlalu sering entry itu tanda emosi, ya kan? Profit datang dari rutinitas, bukan dari sensasi. Nah, ini sangat penting. Memang ketika profit konsisten itu akan terasa membosankan. Kenapa? Karena kadang kita trade itu hanya 1 sampai 2 jam aja udah selesai gitu ya kan, udah dapat profitnya. Selanjutnya apa? Ya udah selanjutnya nikmatin hari, cari aktivitas ya kan, habisin waktu bareng keluarga itu jadi lebih baik ketimbang teman-teman terlalu sering melihat chart ya kan, mantau untuk tradingan itu nggak bagus karena akan berdampak kepada psikologi teman-teman sendiri. Tradingan bisa overtrade ya kan, itu yang paling berbahaya, itu harus dihindari teman-teman. Dan kita sampai di ujung video. Nah, untuk menutupnya itu realitas yang harus diterima ada beberapa teman-teman. Kalau teman-teman mau ya kan dari awal
harus tahu semua ini. Forex itu nggak gampang ya. Jangan gampang nyalahin market juga. Lompat-lompat strategi itu nggak bagus karena ketika teman-teman pelajarin strategi, ada satu, dua, tiga, empat, bahkan lima gitu ya kan strategi yang teman-teman pelajarin dan dalamin semua. Nanti ketika trading, teman-teman keputusannya akan bingung. Ketika metode satu sampai 2 ngatakan buy ya kan, ketiga netral dan 4 5 itu ngatakan sell. Nah, posisi apa yang teman-teman akan ambil? Ya kan? Itu yang akan buat teman-teman bingung sendiri ketika entry. Dan jadi bingung ketika tradingan udah mulai teman-teman jalankan ya kan, atau ngerasa diri paling gagal. Itu jangan ya teman-teman. Itu juga harus diimbangi. Ketika teman-teman baru terjun itu gagal itu biasa ya kan. Namanya juga baru terjun, itu hal yang wajar ya. Forex itu bukan soal cepat kaya, tapi Forex itu soal siapa yang paling lama bertahan sambil belajar. Ketika teman-teman loss itu jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi ya. Dan jika loss itu hal yang wajar juga karena tidak ada trader yang 100% profit setiap hari. Pasti ada masanya kita mengalami yang namanya loss. Dan loss itu bukan berarti kegagalan ya teman-teman, itu bagian dari proses belajar itu sendiri. Nah, kita udah selesai nih pada tahap akhir materinya. Untuk teman-teman tetap semangat belajarnya dan juga untuk teman-teman yang belum join komunitas bisa join ke komunitas kita dengan link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa dapetin Outlook serta update market setiap harinya ya. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Kita akan bahas materi-materi yang menarik lainnya. Bye bye.